Ada sesuatu di balik cermin itu. Dan aku tahu, mulai malam itu, semuanya berubah. Setelah suara-suara itu memanggil namaku, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat hanya bayangan Raka berdiri di depan cermin dengan pantulan yang tidak mengikuti gerak tubuhnya. Yang kulihat hanya mata itu. Mata yang mengintip dari balik pantulan, seolah ada seseorang atau sesuatu di balik kaca, menunggu gilirannya. Pagi harinya, aku mencoba bertingkah normal, duduk di ruang tamu, membuat teh, tapi perasaan tidak tenang itu menempel seperti kabut di seluruh rumah. Raka duduk di ruang makan, menatap keluar jendela yang basah oleh embun. "Apa kamu masih suka naik sepeda?" tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya datar, terlalu datar. Aku hanya menatapnya. "Dulu kamu sering jatuh kan, di tikungan belakang rumah?" Aku bergidik. Itu bukan hal yang pernah kuceritakan ke siapapun. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tahu. Kecuali, "Apa kamu ingat siapa yang menolong aku waktu itu?" tanyaku. Dia menatapku pelan. "Aku," katanya. "Siapa lagi?" Tapi yang menolongku waktu itu adalah ayah, dan ayah sudah meninggal. Tapi Raka tak pernah menanyakan kabarnya, bahkan sekalipun. Malamnya aku mengunci kamar, menaruh kursi di balik pintu. Tapi jam 2 dini hari ada suara ketukan. 3 kali, pelan. Alu suara ibu. "Alia, bukakan pintunya, Nak." Aku mendekat, menempelkan telinga ke kayu dingin. Tapi ada yang aneh. Suaranya terdengar terbalik, seolah rekaman kaset yang diputar mundur. A, U, Laya. Itu bukan ibu. Itu suara yang berusaha terdengar seperti ibu. Aku menahan napas, mundur perlahan. Lalu suara itu berubah. "Kami sudah tunggu kamu, Alia, di balik jendela kedua. Jangan lupa, jangan tutup matamu malam ini." Esok harinya, aku pergi ke kamar Raka saat dia tidak ada. Aku cari jendela kedua. Di balik lemari tua di ujung ruangan, ada jendela yang tertutup rapat dengan papan kayu. Aku bongkar perlahan. Saat terbuka, bukan taman belakang yang terlihat, bukan atap tetangga, bukan pohon mangga di luar. Yang kulihat dari jendela itu adalah bagian dalam kamar ini. Dari sudut lain, sudut yang tidak mungkin ada, aku melihat diriku sendiri berdiri di depan jendela. Tapi yang di sana, aku tidak berkedip, wajahnya kosong. Dan pelan-pelan, versi diriku yang satunya tersenyum. Aku menjerit, menjatuhkan papan jendela. Tapi saat berbalik, Raka sudah berdiri di belakangku. "Kau membukanya. Sekarang kau harus siap melihat semuanya." Tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah bingkai foto tua berdebu dengan gambar diriku, tapi bukan dari masa sekarang. Aku sedang tersenyum dengan mata tertutup, dan di belakangku ada bayangan yang tak seharusnya ada. "Kau sudah dipilih, Alia," bisiknya.
karena tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Beberapa di antaranya hanya butuh pintu untuk kembali masuk. Dan malam itu, ibu kembali. Tapi dia berbeda. Dia duduk di meja makan. Tidak makan, tidak bicara. Dan Raka duduk di sebelahnya, memegang tangannya, seolah mengajarinya bagaimana menjadi manusia kembali. Aku berdiri di tangga, menatap mereka dari kegelapan, dan saat itu keduanya menoleh bersamaan. Alia, waktumu sudah dekat. Bersiaplah, cermin akan memanggilmu malam ini. Sejak malam itu, aku berhenti tidur, karena dalam mimpiku, aku melihat diriku sendiri perlahan digantikan dari balik jendela kedua.